Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah kapal pencari ikan terbakar, diduga api berasal dari dapur kapal. Kapal cepat dihantam gelombang tinggi, Sekda Kabupaten Sarmi hilang di perairan Liki. Sehari bertambah 7 orang jumlah pasien positif COVID-19 di Papua menjadi 75 kasus. Sebuah kapal penangkap ikan yang sandar di Pelabuhan Perikanan Kabupaten Merauke terbakar. Api begitu cepat menjalar ke seluruh badan kapal karena kapal ini terbuat dari kayu. Adanya jaring ikan berbahan plastik dan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan petugas. Sebuah mobil pemadam kebakaran milik Pemda Merauke dikerahkan untuk memadamkan api. Jadi memang benar adanya kebakaran kapal Hidu Baru yaitu 28. Kebakarannya ini sekitar jam 12 sehingga untung kami sebagai polair kita siaga sehingga kita sudah koordinasi dan sekarang masih dalam proses pemadam untuk dipadamkan api. Setelah nanti api dipadamkan, kita akan melakukan olah TKP bersama-sama dengan tim identifikasi dari Rescue Forest Merauke. Kemudian ini kapal ini pada saat ini lagi ngapain, Bun? Apakah lagi isi BBM atau kegiatan apa? Ya baik. Jadi untuk kapal ini kebakaran ini sampai sekarang kita belum tahu kenapa sampai terjadi kebakaran. Tapi nanti setelah sudah dipadamkan kita akan melakukan olah TKP dan kita akan melakukan penyelidikan. Tapi kalau untuk pengisian BBM tidak ada karena ini di sini sudah sangat ketat sekali dalam pengisian BBM. Katanya ada yang masak-masak tadi. Ya untuk yang tadi katanya ada bahasa, ada yang masak kita belum tahu. Sebab nanti setelah api dipadamkan baru kita akan melakukan olah TKP. Dia sering masak di situ, Pak? Sering masak? Iya. Sebelumnya tidak pernah dilarang dia masak di situ? Dilarang, tapi dia tak peduli. Dia tetap saja masak Tetap di situ? memasak terus. Kenal sama orangnya? Kenal, Pak. Kenal muka? Muka kenal. Tapi nama tahu? Nama tak tahu. Ada yang kenal sama itu? Ini saya mau telepon. Nah, telepon. Aparat kepolisian Resort Merauke masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kapal ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tim SAR Jayapura terus berupaya melakukan pencarian terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Flavius Yaas, yang hilang di perairan Sarmi. Pemerintah Kabupaten Sarmi mengerahkan 2 unit helikopter untuk membantu proses pencarian Sekda Sarmi. Pencarian dibagi dalam 4 tim udara memantau dengan helikopter, dan tim laut mencari dengan melakukan penyelaman. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura, Zainul Tahar, mengatakan pencarian hari kelima ini dilakukan dengan melibatkan 100 personil, gabungan dari Basarnas, Polres Sarmi, TNI, Angkatan Laut, dan juga masyarakat. Hari ini operasi adalah hari kelima atas tenggelamnya speedboat 40 PK yang ditumpangi oleh 4 orang, di mana salah satunya adalah Bapak PLT Sekda di Sekda Sarmi. Kami telah mengerahkan upaya-upaya sejauh ini dari Basarnas sendiri. Kami sudah mengirimkan tim-tim yang ke sana, termasuk tim penyelam, kemudian yang menggunakan
yang menggunakan speedboat dan peralatan-peralatan bantu lainnya untuk mendukung upaya pencarian tersebut. Juga telah berkoordinasi dengan Polair, TNI AD, TNI AL, kemudian sudah juga dengan BPBD setempat dan Rapi yang mendukung komunikasi, juga masyarakat setempat nelayan. Hasil sampai hari ini belum ditemukan. Baik Bapak PLT Sekda belum ditemukan. Operasi pencarian terhadap korban akan dilakukan hingga 7 hari ke depan. Sebelumnya, Sekda Sarmi Flavius Yaas dinyatakan hilang pekan lalu saat kapal cepat yang ditumpanginya dihantam ombak di sekitar Pulau Liki, Kabupaten Sarmi. 3 orang sudah berhasil ditemukan, sementara Sekda Sarmi masih hilang. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Bertempat di halaman markas Brimob Mimika, Kapolda Papua bersama Pangdam menunjukkan sejumlah senjata dan ratusan amunisi yang disita dari kelompok kriminal bersenjata. Selain senjata dan amunisi, aparat gabungan juga telah menangkap 7 orang kelompok kriminal bersenjata. 3 dibawa ke Makobrimob, sementara 4 lainnya tewas ditembak. Kami mencurigai bahwa ada pihak yang mengarahkan kelompok ini sampai memasuki ini merupakan komandan batalion Kogab 8 Kemabu. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengatakan pihaknya akan terus memburu para pelaku teror bersenjata di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika. Selanjutnya mereka melakukan juga penembakan terhadap karyawan PT Freeport di area OB1 Kuala Kencana yang mengakibatkan meninggalnya seorang warga negara New Zealand, Selandia Baru, dan 2 karyawan yang luka-luka pada tanggal 30 Maret 2020. Dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum, maka hasil yang telah dilakukan kami perlu laporkan atau sampaikan kepada rekan-rekan semua sebagai berikut. Yang pertama, penegakan hukum terhadap KKB pimpinan Sertius Walker di Wini, Tembagapura. Itu pada tanggal 15 Maret 2020, tim gabungan TNI Polri berhasil melakukan penegakan hukum di kamp milik KKB pimpinan Sertius Walker di Kampung Wini, Tembagapura. Hasilnya adalah sebagai berikut. Barang bukti yang pertama, 1 pucuk senjata AR, senapan AR 15 nomor seri 001237. Aparat gabungan Polri dan TNI terus memburu pelaku utama dan pimpinan kelompok bersenjata, Joni Botak, yang pada 26 Maret lalu melakukan aksi penyerangan di kantor Freeport Kuala Kencana dan menewaskan 1 karyawan asing asal Selandia Baru serta melukai 2 karyawan lainnya. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seminggu menjelang puasa, harga cabai di pasar tradisional Wamanggu, Kabupaten Merauke, naik 200%. Jika pada pekan lalu harga cabai Rp30.000 per kilo, kini sudah naik menjadi Rp90.000 per kilo. Menurut pedagang, harga cabai ini masih akan terus naik karena tingginya permintaan warga, sementara pasokan dari petani sangat sedikit akibat adanya himbauan untuk petani berada di rumah. Sekarang harga berapa Lombok sini? Minggu lalu 35. Sekarang sudah 80-90. 80-90 ya. Cepat sekali naiknya ya. Ini kenapa sampai mahal gitu? Kosong Lomboknya. Oh, kosong, di lokasi kosong ya. Apalagi yang naik ini? Tomat. Tomat berapa tadinya? Tomat tadinya 15-20, ini sekarang sudah 25. 25 ya. Kalau Lombok besar, keriting?
Lombok besar sekarang 50. Tadinya berapa dia? Tadinya 35. Kalau yang lombok keriting? Keriting masih tetap. Apa lagi enak? Sayuran apa segala macam? Sayuran turun, Pak. Turun, Kangkung ya? nggak laku tuh, Pak. Apa? Kangkung murah. Kangkung murah ya? Iya. Nah, itu aja naik ya? Iya. Selain cabai, komoditi lainnya yang ikut naik adalah lombok besar yang tadinya Rp35.000 per kilo, kini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Sementara tomat juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.